Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sesi ini kita akan membahas tentang mengenal lembar kerja Greenfoot. Kita langsung saja ke materi. Pembahasan kali ini adalah mengenal lembar kerja Greenfoot. Kenapa kita harus mengenal lembar kerja Greenfoot? Kenapa kita harus mengenal semua pekerjaan, baik itu tukang batu, baik itu tukang kuli bangunan. Mereka tidak akan bisa bekerja kalau tidak mengenal alat-alat yang nanti akan dibuat sebagai penunjang bagi dia untuk bekerja ya. Begitu juga ketika kita akan membuat sebuah program, apalagi program yang kita buat adalah berbasis game atau permainan, maka kita harus mengenal terlebih dulu tools yang kita gunakan. Nah, tools yang kita gunakan adalah Greenfoot. Greenfoot ini adalah software yang digunakan untuk membuat sebuah permainan atau game dengan ekstensi 2 dimensi ya. Oke, kita langsung logo dari Greenfoot ini adalah sesuai dengan namanya, si kaki hijau ya. Logonya kaki hijau, telapak kaki hijau. Tapi beda dengan telapak kaki kita ya. Telapak kaki kita itu jarinya 5, kalau di sini hanya sebagai logo menggunakan 4 jari. Oke, lanjut. Lembar kerja Greenfoot terdiri atas menu bar, word, class, diagram, execution control, speed control, compile button, dan share button. Berikut ini penjelasan dari masing-masing lembar kerja tersebut. Oke, secara garis besar pada pembahasan mengenal lembar kerja Greenfoot ini ada 7 subpokok bahasan. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang menu bar. Kemudian yang kedua kita bahas tentang word. Yang ketiga kita bahas kelas diagram. Yang keempat kita bahas execution control. Yang kelima kita bahas tentang speed control. Yang keenam kita bahas tentang compile button. Dan yang ketujuh atau yang terakhir kita bahas tentang share button. Oke, kita mulai dari pembahasan menu bar. Apa itu menu bar? Menu bar merupakan baris yang berisi menu-menu utama Greenfoot, di mana menu-menu utama Greenfoot ini terdiri dari 4 menu, yaitu menu skenario, menu edit, menu control, dan menu help. Masing-masing menu tersebut terdiri dari beberapa submenu di dalamnya. Oke, menu bar ini tepatnya ada di sini, ada di sudut atas paling kiri. Ya, di sini ada menu bar yang saya lingkarin ini. Ya, seperti tadi saya sebutkan, ada skenario, ada edit, ada control, dan help. Dari masing-masing menu ini memiliki submenu di dalamnya, di mana kita bahas tentang submenu dari skenario. Nah, submenu dari skenario ini ada new straight skenario, ada new Java skenario, ada open Horizon, ada close, ada shift as, ada skenario information, ada share, dan ada quiet. Sedikit saya jelaskan beberapa submenu item di sini. Saya langsung bahas dari new JavaScript ya, new Java skenario. Pada saat kalian nanti akan membuat skenario baru atau membuat game baru, langkah yang pertama adalah Anda pilih new Java skenario. Selanjutnya nanti tinggal diikuti step by step berikutnya. Kemudian ada open, digunakan untuk membuka skenario yang sudah pernah dibuat. Kemudian ada open Horizon untuk membuka skenario
yang sudah pernah kita jalankan sebelumnya. Close untuk menutup, save untuk menyimpan, save as untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Di sini ada skenario information. Anda bisa mendapatkan informasi dari skenario yang ada di dalamnya. Kemudian ada share. Share ini fungsinya nanti untuk mengimport ya dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Kemudian menu keluar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang menu edit. Nah, di dalam menu edit ini ada beberapa submenu, diantaranya adalah new class. Ya, ini biasanya dibuat untuk membuat kelas baru. Kemudian ada import class. Ini untuk mengimport kelas. Kemudian ada remove class untuk menghapus kelas. Ada convert class to Java. Ini untuk mengconvert dari kelas ke bahasa pemrograman Java ya. Kemudian ada paste image untuk mempaste gambar ya, untuk menampilkan gambar. Kemudian ada preference. Selanjutnya kita bahas tentang submenu item dari menu controls. Menu controls ini ada beberapa submenu item yang bergambar tanda panah hijau, ini namanya ACT, atau kita lebih enak menyebutnya adalah action ya. Bisa juga dengan tombol shortcut yang ada di keyboard dengan menggunakan CTRL plus A atau Ctrl A. Ini fungsinya untuk menjalankan game sekali ya, sekali. Kemudian ada segitiga hijau atau run, atau sering kita mengucapkannya adalah running, untuk menjalankan sebuah game yang sudah pernah kita buat, atau dengan tombol shortcut yang ada di keyboard itu dengan CTRL plus R. Kemudian ada menu pause, ini untuk menghentikan permainan dengan tombol shortcut keyboard CTRL plus shift plus R. Kemudian ada reset untuk mereset sebuah permainan. Nah, ini dengan menggunakan tombol shortcut keyboard CTRL plus T. Nah, di sini juga ada fasilitas show debugger ya, atau Ctrl B untuk melihat debug ketika kita menuliskan sebuah program ada kesalahan enggak, itu kita bisa melihat di show debuggernya. Kemudian di sini juga ada show sound recorder. Show sound recorder ini juga dimiliki oleh Greenfoot untuk keperluan untuk merekam suara, karena ketika kita akan membuat sebuah permainan tentunya tidak hanya image saja yang kita butuhkan, kita juga butuh file-file berupa file sound atau file suara. Kalau file suara yang kita inginkan ternyata tidak ada, berarti kita harus merekamnya secara personal ya, harus merekam jika suara-suara itu tidak ada dan unik ya, itu bisa kita buat sendiri. Kemudian ada save the world, ini untuk menyimpan permainan dunia permainan kita. Oke, selanjutnya kita bahas tentang submenu dari menu help, dimana pada menu help ini ada submenu about Greenfoot ya, dimana about Greenfoot ini Anda bisa mengetahui tentang apa itu Greenfoot. Kemudian ada menu copyright, kemudian ada Greenfoot Classroom Documentation, ada Java Library Documentation, kemudian ada Greenfoot Tutorial. Jadi di menu help ini Anda bisa melihat tutorial Greenfoot ini ada di dalam menu help ya. Kemudian ada Greenfoot website. Greenfoot website ini kalian juga nanti harus registrasi ke website Greenfoot supaya nanti Anda bisa melihat banyak skenario, kemudian ada galeri di sana, kemudian Anda bisa melakukan diskusi dengan teman-teman di luar sana melalui Greenfoot website. Oke, selanjutnya kita kembali ke pembahasan mengenal lembar kerja Greenfoot pada Word. Apa itu Word? Word adalah dunia ya. Word
atau dunia adalah bagian atau area terluas di jendela Greenfoot. Jadi letaknya di sini, yang berfungsi sebagai tempat meletakkan objek-objek game yang kita buat. Dengan kata lain, wood dapat kita sebut sebagai latar atau background dari aplikasi game yang kita kembangkan atau game yang akan kita buat. Wood inilah tempat program kita akan dijalankan. Anda dapat mengubah latar belakang wood sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan skenario dari game yang nanti akan Anda buat. Oke, itu pembahasan tentang wood. Selanjutnya kita bahas tentang kelas diagram. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah area di sisi kanan Word, ya, area di sisi kanan Word yang berisi tentang daftar kelas yang digunakan dalam pengembangan game. Jadi secara garis besar, kelas diagram dibagi menjadi dua, yaitu word class dan actor class, ya. Secara garis besar, kelas diagram ini dibagi menjadi dua, yaitu word class dan actor class. Word class berisi tentang kelas-kelas word dan actor class berisi tentang kelas-kelas aktor atau pelaku dari game yang kita kembangkan. Sebagai contoh, jika kita membuat sebuah game tembak-tembakan atau game shooter, berarti kita dapat membuat kelas pesawat di kelas aktor. Kemudian kita tambahkan kelas peluru di aktor kelas. Kemudian kelas musuh dan lain-lain pada bagian aktor kelas. Oke, itu pembahasan tentang kelas diagram. Selanjutnya kita bahas execution control. Apa itu execution control? Execution control merupakan tombol-tombol yang berfungsi untuk mengendalikan jalannya game. Execution control terdiri dari 3 tombol, yaitu ACT, run, dan reset. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ya. ACT atau action berfungsi untuk menjalankan skenario sekali. Tombol run berfungsi untuk menjalankan skenario secara berulang-ulang. Sedangkan tombol reset berfungsi untuk mengatur skenario ke posisi awal setelah aplikasi dijalankan. Oke, itulah pembahasan tentang execution control. Lanjut ke lembar kerja worksheet pada pembahasan speed control. Apa itu speed control? Speed control ini merupakan slider yang berfungsi untuk mengatur kecepatan jalannya game. Jadi di tengah ini ada slider. Ketika kalian geser ke kanan, maka permainan gamenya akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian geser slider ini ke kiri, maka permainan gamenya akan semakin lambat. Oke, itu pembahasan tentang speed control. Selanjutnya kita kembali lagi ke mengenal lembar kerja Greenfoot pada pembahasan compile button. Apa itu compile button? Compile button merupakan tombol yang berfungsi untuk melakukan kompilasi program. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di sudut paling bawah sebelah kanan. Itu ada tulisan compile. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari compile ini adalah menyimpan perubahan dari setiap baris kode yang kita tambahkan maupun yang kita kurangkan. Ketika kita menambahkan baris code pada program, kita wajib menekan tombol compile button, sehingga secara otomatis perubahan yang kita lakukan akan tersimpan secara otomatis. Ketika kita menekan tombol button compile, apabila terjadi kesalahan juga nanti akan ditampilkan kesalahannya di mana, ya, error code-nya di mana. Biasanya ada kode merah. Oke, ini pembahasan singkat tentang compile button. Selanjutnya kita kembali lagi ke
mengenal lembar kerja Greenfoot pada sub pokok bahasan tentang share button. Apa itu share button? Tombol share berfungsi untuk mempublikasikan skenario yang kita buat ke galeri, ya, ke galeri Greenfoot, mengekspor aplikasi Greenfoot menjadi aplikasi web. Jadi aplikasi yang kita buat, jadi game yang kita buat itu bisa berbasis web, sehingga bisa dimainkan di mana saja, kapanpun dan oleh siapapun. Selain itu, ada juga pilihan yang berekstensi .jar. Jadi membuat file executable dalam bentuk file .jar. Kalau kita menggunakan file executable dalam file .jar yang kita pilih, maka game yang kita buat bisa dipakai secara standalone tanpa harus koneksi ke internet, ya. Jadi bisa dipakai saat itu juga. Kemudian yang ketiga, membuat file proyek terpadu dalam bentuk file GIFAR. Itu pembahasan singkat tentang share button. Kesimpulan dari pembahasan mengenal lembar kerja bisa diambil resumenya adalah seperti ini. Menu bar posisinya ada di sudut atas paling kiri, ya, di mana ada skenario, ada edit, ada control dan help yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian ada posisi word, atau tempat permainan yang nanti akan kita buat itu posisinya ada di sini yang paling lebar, ya. Setelah itu posisi kelas diagram. Nah, yang ada di sebelah kanan ini posisi kelas diagram, di mana ada dua kelas super. Yang pertama adalah kelas super dari word class dan kelas super dari actor class, ya, di mana masing-masing kelas super ini bisa menambahkan dari sub kelasnya, baik kelas super word class maupun kelas super actor class, itu ada di sini. Selanjutnya execution control itu ada di sudut paling bawah sebelah kiri, ya, ada action, ada ACT, run dan reset. Dan untuk posisi speed control itu ada di tengah, ya, ada di sini. Tadi sudah saya jelaskan tentang speed control, ya. Ketika Anda klik slider yang di tengah ke kanan, maka permainannya akan bertambah cepat, dan ketika Anda klik slider tarik ke sebelah kiri, maka permainannya akan semakin lambat. Ini ada compile button, posisinya ada di sudut bawah paling kanan, ya, compile button. Sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang terakhir ada share button, ada di sudut atas paling kanan, ada share button. Oke, pada kesempatan hari ini di pembahasan pengenalan lembar kerja Greenfoot, saya rasa sudah cukup. Nanti kita sambung pada sesi tanya jawab. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.